Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dengan NIM 24020108. Saya dari kelas Sistem Informasi B. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari JavaScript, jQuery, dan juga Ajax, serta kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing. Pertama-tama kita bahas dulu konsep dasar dari JavaScript. Nah, jadi apa sih JavaScript itu? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif. Jika HTML digunakan untuk membuat struktur halaman dan CSS digunakan untuk memperindah tampilan halaman, maka JavaScript digunakan untuk memberikan aksi atau perilaku pada halaman web. Contohnya seperti menampilkan pesan, memvalidasi form, membuat tombol reaksi saat diklik, mengubah isi halaman, membuat animasi sederhana, dan mengambil data dari server. Selanjutnya, kelebihan dari JavaScript dan juga kekurangan dari JavaScript. Untuk kelebihannya, JavaScript dapat membuat web lebih interaktif saat berjalan langsung di browser, mudah dipelajari untuk pemula, dan banyak digunakan di dunia kerja. JavaScript juga dapat digunakan bersama HTML, CSS, jQuery, dan juga Ajax, bahkan framework modern seperti JE dan Laravel. Berikutnya, kekurangan dari JavaScript. Kekurangan dari JavaScript adalah kode dapat dilihat oleh pengguna di browser, sehingga tidak cocok untuk menyimpan data rahasia. Selain itu, jika penulisan kode salah, fungsi pada halaman bisa tidak berjalan atau error. JavaScript juga bergantung pada browser, walaupun saat ini hampir semua browser sudah mendukung JavaScript dengan baik. Selanjutnya, pengertian dari jQuery. Jadi jQuery adalah library atau perpustakaan dari JavaScript itu sendiri yang dibuat untuk memberi kemudahan saat penulisan kode JavaScript. Dengan jQuery, penulisan kode menjadi lebih singkat dan mudah dibaca. jQuery sering digunakan untuk memanipulasi HTML, mengubah CSS, terus menangani event, membuat efek animasi sederhana, dan juga menjalankan Ajax. Untuk kelebihan dari jQuery sendiri itu adalah penulisan kode lebih singkat. Untuk penjelasan dari kelebihan jQuery, penulisan kode lebih singkat, mudah dipahami, mendukung banyak browser, dan memiliki banyak fungsi siap pakai. jQuery juga sangat membantu dalam membuat Ajax karena sintaksnya lebih sederhana dibandingkan JavaScript murni. Untuk kekurangan dari jQuery yaitu menambah file library sehingga halaman dapat menjadi sedikit lebih berat. Selain itu, pada pengembangan web modern, sebagian fungsi jQuery sudah dapat digantikan dengan JavaScript murni. Namun jQuery masih banyak digunakan terutama pada proyek lama, JE3, PHP, dan aplikasi web sederhana lainnya. Selanjutnya, pengertian dari Ajax. Ajax adalah singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML. Ajax bukan bahasa pemrograman baru, melainkan teknik untuk mengirim dan mengambil data dari server tanpa harus memuat ulang seluruh halaman web. Dengan Ajax, halaman web terasa lebih cepat dan interaktif. Jadi untuk kelebihan Ajax itu sendiri adalah halaman tidak perlu reload atau membuat ulang. Proses menjadi lebih
cepat, tampilan lebih interaktif, dan penggunaan data lebih efisien. Ajak sangat cocok untuk aplikasi yang bisa create, read, update, dan juga delete. Selanjutnya kekurangan dari Ajak. Kekurangan Ajak adalah proses debugging bisa lebih sulit bagi pemula. Jika salah URL, server error, atau data tidak sesuai, Ajak bisa gagal. Selain itu, Ajak tetap menggunakan koneksi internet atau koneksi lokal yang aktif. Pada aplikasi yang menggunakan database, Ajak juga harus dikombinasikan dengan backend seperti PHP, kode igniter, Laravel, atau Node.js. Selanjutnya akan menampilkan form sederhana yang memuat coding dari JavaScript, jQuery, dan Java. Kita pakai form yang kemarin aja, yang data siswa. Pertama-tama kita buka dulu dokumen, terus kalian ekstrak dulu CI. Kalau belum download silahkan download dulu. Ini klik pencet, terus klik kanan, kita pilih ekstrak all. Habis di ekstrak, nah ini kode igniter ini sudah ekstrak, terus file dalamnya ini nanti di cut, terus dipindahkan ke disk C, XMPP, terus ke htdoc. Nah di sini saya menggunakan yang ini, data underscore siswa. Kemudian setelah ini kita buka XMPP nya, kita klik start sini, terus klik admin. Kita buat database nya dulu sini. Tapi tadi saya sudah buat bernama DB sekolah. Nah jadi ini untuk database dari tabel siswa, ada ID, list, nama, kelas, dan alamat. Selanjutnya kita pergi ke VS Code. Di bagian file ini kita klik, terus kita open folder. Nah di sini kita pilih tadi, kita namai dengan filter apa tadi kan, ini ya, pakai data, saya pakai data underscore siswa. Nah ini adalah codingan yang kemarin ya, ada beberapa yang serupa, tapi di sini saya menjelaskan untuk di bagian JavaScript aja. Jadi kita buka di bagian aplikasi, terus kita pergi ke view. Di sini ada file yang bernama view.php. Selanjutnya di sini, nah ini adalah Java, codingan dari JavaScript. Jadi untuk kode ini digunakan untuk memanggil jQuery dari internet atau perpustakaan jQuery dari sumbernya di internet banyak. Terus selanjutnya, nah setiap ada codingan JavaScript ini pasti ada dibuka dengan script dan juga ditutup dengan script. Selanjutnya kita pergi ke bawah. Nah di bagian sini ada lagi script. Di sini var URL php equal set URL. Fungsi dari ini var URL list. Data ini digunakan untuk mengambil semua data dari database. Tentunya URL list ini akan menuju link tujuannya akan menuju ke list. Selanjutnya ada var URL add. Ini digunakan untuk menyimpan data siswa baru. Selanjutnya ada var update. Ini digunakan untuk mengubah data
untuk echo ini fungsi dari echo ini untuk menampilkan data. Set URL ini ini adalah kode bawaan dari CI untuk membuat URL otomatis. Jadi URL nanti ke siswa delete. Nah, ini bagian dari codingan acak. Get ini untuk mengambil data, terus URL delete ini untuk menghapus data siswa. Selanjutnya ini $document_ready function. Ini bagian dari codingan acak tadi. Ini fungsinya untuk menjalankan setelah HTML selesai dimuat. Contohnya ada load data. Ini untuk memanggil fungsi load data saat halaman pertama kali dibuka. Tujuannya agar data siswa langsung tampil di tabel. Selanjutnya ada from dan adjustment function. Ini fungsinya untuk memilih from yang memiliki ID. Selanjutnya ada from ID from siswa. Ini memberikan event ketika from disubmit atau tombol ditekan. Selanjutnya ada prevent default. Kode ini mencegah from melakukan reload halaman. Jadi ini ciri khas dari acak nanti tanpa reload. Nah, ini. Terus ini var id ini digunakan untuk mengambil ID dan mengambil nilai dari input hidden. Nah, ini ada codingan acak. URL ini adalah URL simpan, ini tujuan dari halaman simpan. Terus tipe POST ini fungsinya untuk menentukan metode pengiriman data. POST digunakan untuk mengirim data from ke server. Selanjutnya ada data from mahasiswa serialis. Ini fungsinya untuk mengambil semua isi from secara otomatis. Selanjutnya ada tipe JSON. Ini kode berarti acak mengharapkan balasan dari server dalam bentuk JSON. Artinya ada status true. Ini status true. Jika responnya benar, maka data berhasil disimpan nanti. Terus alert ini fungsinya untuk menampilkan pesan dari server respon message. Terus ada reset from, fungsinya memasukkan from setelah data berhasil disimpan. Load data ini untuk membuat ulang data siswa agar tabel langsung berubah tanpa refresh halaman. Nah, ini ciri khas dari acak ya. Ini sudah menjelaskan. Selanjutnya ada error function. Ini fungsi kode ini dijalankan jika acak mengalami error. Contohnya URL salah, controller tidak ditemukan, atau database yang error. Selanjutnya ada alert acak error. Ini menampilkan kode error dari acak. Selanjutnya ada function dari load data. Ini berfungsi untuk menampilkan data siswa ke tabel. Load data atau mengambil data. Terus acak ini menggunakan acak untuk mengambil data dari server. URL ini tujuan nanti diarahkan ke controller. Terus tipe get ini adalah digunakan karena untuk mengambil data saja. Database JSON ini data yang diterima dari server berbentuk JSON. Selanjutnya success function data. Kode ini dijalankan jika data berhasil diambil. Di sini ada
If len 0, fungsinya untuk mengecek data apakah data siswa ada atau tidak. Terus ada each data function item. Kode ini adalah perulangan dari jQuery, digunakan untuk membaca semua siswa satu persatu. Selanjutnya ada item. TR ini untuk membuat baris tabel baru. Selanjutnya ada tabel nomor ini untuk membuat nomor. Terus ini untuk menampilkan nomor siswa. Item ini untuk menampilkan nama siswa. Terus ini untuk menampilkan alamat dari siswa. Ini untuk menampilkan kelas dari siswa. Selanjutnya ini HTML button. Kelas ini jika tombol diklik maka akan menjalankan fungsi. Untuk mengambil data siswa arrow function. Terus kemudian ada fungsi edit data. Di sini menggunakan ajak ya. Terus URL ini adalah mengambil dari controller. Get ini untuk mengambil data. JSON meminta server mengirim data dalam bentuk JSON. Selanjutnya ada ID. Ini fungsinya untuk menginput ID. Ini untuk menginput list, menginput nama, menginput kelas, dan menginput halaman. Selanjutnya ada function dari hapus data. Fungsi ini bisa berjalan jika tombol diklik ya. Tadi juga function ini juga berjalan jika tombolnya diklik dulu. If confirm ini jika nanti sebelum hapus ada pilihan apakah yakin menghapus data ini atau tidak. Jika iya nanti data kehapus, jika tidak nanti datanya masih atau tidak terhapus. Jika ini ada teman-teman, jika ada kesalahan nanti gagal menghapus data. Ini jika memilih tidak hapus ya. Berarti ada function reset ini untuk agar semua form menjadi kosong kembali setelah datanya disimpan. Nah, dari codingan ini outputnya nanti seperti ini. Nah, kita coba dulu dengan nama di kelas 10 IPA alamat kita simpan dulu. Nah, jadi ini tanpa itu ya, tanpa reload data, nanti sudah tambah di bawah sini. Nah, ini bagian dari codingan sederhana dari JavaScript, yaitu localhost data berhasil disimpan, menampilkan notifikasi. Selanjutnya hapus. Nah, ini yang tadi, ini juga bagian dari JavaScript. Ini ternyata berhasil dihapus. Nah, ini from yang sudah menggunakan JavaScript. Nah, selanjutnya ini from yang belum yang belum ada JavaScript-nya. Kita tambah dulu. Di sini kita nah, di sini tadi ada muter-muter ya. Ini yang tanpa ajak. Kalau di sini kan nah, di sini kan tanpa ada
ada loading yang berputar-putar. Nah, ini perbedaan dari codingan yang tanpa JavaScript dan juga JavaScript. Tadi juga kan nggak ada pop-up kayak gini ya, notifikasi kayak gini. Nah, mungkin itu saja perbedaan dari from yang ada JavaScript dan juga yang tidak ada DataScript. Yang ini adalah from yang tanpa reload. Ini reload dulu. Tadi di sini ada loading yang muter-muter, sedangkan di sini nggak ada sama sekali. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.